Membunuh diri sendiri adalah perbuatan yang dilarang dalam Islam, bahkan kedudukannya sebagai dosa besar dan haram dilakukan, sebagaimana secara jelas dituturkan di dalam surat An-Nisa ayat 29. Bunuh diri itu dilarang keras oleh Islam dengan alasan apapun. Dengan demikian keliru sekali, kalau ada anggapan bahwa dengan jalan bunuh diri, segala persoalan dapat selesai dan berakhir. Padahal azab penderitaan yang lebih berat telah menyongsong di akhirat kelak. Kajian ini disarikan dari pustaka Profesor Dr. Buya Hamka rahimahullah. Buya Hamka menyatakan bahwa jumhur ulama ahlu sunnah memfatwakan bahwa jenazah orang yang bunuh diri tidak disalatkan. Jika mendasarkan kepada hadits yang diriwayatkan oleh segolongan ahli hadits, bahwa orang yang mati karena bunuh diri tidak disalatkan, dapat dibayangkan betapa tegasnya Islam melarang aksi-aksi bunuh diri ini sejak dahulu hingga akhir zaman. Kepada Nabi pernah dibawa jenazah seorang laki-laki yang bunuh diri dengan mata lembing yang lebar. Maka Nabi tidak mensalatkan jenazah orang tersebut. Hadis ini sahih menurut sejumlah riwayat yang disampaikan ulama ahli hadis. Perbuatan bunuh diri adalah perbuatan yang tidak disukai Allah dan Rasul-Nya. Sehingga jumhur ulama memfatwakan bahwa bunuh diri adalah haram dan dosa besar yang diganjar siksa api neraka di akhirat kelak. Dengan alasan apapun bunuh diri itu dilakukan maka tetap terlarang dalam agama. Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, yang artinya, Allah menciptakan kamu, kemudian mewafatkan kamu. Dan di antara kamu ada yang dikembalikan kepada umur yang paling lemah, pikun, supaya dia tidak mengetahui lagi sesuatu pun yang pernah diketahuinya. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Kuasa. Quran Surah An-Nahl Surah ke-16, ayat ke-70. Dan dalam ayat yang lain, yang artinya, yang menjadikan mati dan hidup, supaya dia menguji kamu. Siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya? Dan dia Maha Perkasa lagi Maha Pengampun. Quran Surah Al-Mulk, Surah ke-67, ayat kedua. Dari ayat di atas kita mengetahui bahwa kematian suatu saat pasti datang entah itu di masa kanak-kanak, muda, atau lanjut usia. Buya Hamka menjelaskan bahwa hidup dan mati adalah di tangan Allah yang Ia ciptakan untuk menguji iman, amalan dan ketaatan manusia terhadap Tuhan, Sang Penciptanya. Oleh karena itu, Islam sangat memperhatikan keselamatan hidup dan kehidupan manusia sejak ia berada di rahim ibunya sampai sepanjang hidupnya. Untuk melindungi keselamatan hidup dan kehidupan manusia itu, Islam menetapkan berbagai norma hukum perdata dan pidana beserta sanksi-sanksi hukumannya, baik di dunia berupa hukuman had dan qisas termasuk hukuman mati, diat, denda, atau ta'zir. Ialah hukuman yang ditetapkan oleh ulul amr atau lembaga peradilan. Islam juga menetapkan hukuman di akhirat berupa siksaan Tuhan di neraka kelak. Mengenai pertanyaan saudara, agama Islam melarang kita menjatuhkan diri ke dalam kebinasaan dan perbuatan bunuh diri. Bahkan salah satu unsur tujuan syariah, maqasid syariah, yaitu perlindungan terhadap jiwa dan raga, hifz an-nafs. Al-Quran menyatakan dengan jelas, yang artinya, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah. Karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik.
Quran Surah Al-Baqarah, Surah kedua, ayat ke-195. Dalam ayat lain juga dijelaskan pula, dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu, dan barang siapa berbuat demikian dengan melanggar hak dan aniaya, maka kami kelak akan memasukkannya ke dalam neraka. Yang demikian itu adalah mudah bagi Allah. Quran Surah An-Nisa, Surah keempat, ayat ke-29 hingga ayat 30. Ayat Al-Quran tersebut di atas dengan jelas menunjukkan bahwa bunuh diri itu dilarang keras oleh Islam dengan alasan apapun. Dengan demikian keliru sekali, kalau ada anggapan bahwa dengan jalan bunuh diri, segala persoalan dapat selesai dan berakhir. Padahal azab penderitaan yang lebih berat telah menyongsong di akhirat kelak. Ulama menyebut bahwa bunuh diri adalah dosa besar. Sebab perbuatan ini adalah bentuk dari ketidaksabaran seseorang ketika menghadapi sebuah ujian, putus asa serta mendahului kehendak syariah Allah Ta'ala yang meliputi tujuan penciptaan manusia. Proses penciptaan manusia, hakikat penciptaan manusia, konsep manusia dalam Islam, dan hakikat manusia menurut Islam. Padahal Allah sangat menyayangi hambanya dan melarang bunuh diri. Allah berharap manusia dapat membangun kehidupan yang baik di dunia, namun malah menyerah dan mengakhiri hidupnya. Bunuh diri bukanlah solusi dari sebuah masalah. Hal ini tidak akan menolong kita ketika di akhirat. Wallahu a'lam bissawab.